Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Fadilah Ma'arif dari kelas Biologi B, NIM 200602110093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Islam di Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan negara-negara yang terletak di Asia Barat dan Afrika Utara. Secara garis besar, kawasan Timur Tengah dibatasi oleh negara Iran di bagian timur, di bagian utara dibatasi oleh negara Turki, dan di bagian barat dibatasi oleh negara Mesir. Di kawasan Timur Tengah inilah Islam pertama kali diperkenalkan. Secara historis, Nabi Muhammad disebut sebagai the founder of Islamic education, karena beliaulah yang menyebarkan Islam dan menerima wahyu berupa Al-Quran yang merupakan kitab suci pedoman bagi umat Islam. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam diharapkan bisa tersebar ke berbagai penjuru dunia. Karena Islam bukan hanya sebagai agama bangsa Arab, namun Islam hadir sebagai agama yang berlaku bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Ilmu pengetahuan dan budaya pernah tersebar luas hingga akhirnya merosot. Bahkan, bangsa-bangsa yang jaya lama-kelamaan hancur dan akhirnya lenyap yang kemudian digantikan oleh bangsa baru. Bangsa baru tersebut akan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini akan mengukir sejarah dan pengalaman-pengalaman manusia untuk menerima kemajuan yang sesungguhnya dari segala bidang yang disebut dengan peradaban. Peradaban Islam berasal dari terjemahan kata al-hadrah al-islamiyah, yang berarti kebudayaan Islam yang sudah maju dari zaman ke zaman. Pada zaman Rasulullah SAW sampai abad ke-12, Islam telah berhasil membangun peradaban-peradaban yang melahirkan sejarawan dunia. Itulah awal mula terbentuknya berbagai macam organisasi, bahasa wilayah, pusat ekonomi, pendidikan, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan dengan sumber dan tuntunan yang tidak terlepas dari agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan Islam di Timur Tengah, khususnya di negara Mesir, Irak, dan Turki, juga bagaimana nasib Muslim masa kini di Timur Tengah, khususnya negara Mesir, Irak, dan Turki. Perkembangan Islam di Timur Tengah di negara Mesir pada dahulu kala, pada tahun 628 Masehi, Islam pertama kali masuk ke wilayah Mesir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tahun 639 Masehi, Islam berhasil menduduki Mesir dengan diangkatnya Amr ibnu As sebagai gubernurnya pada tahun 632 sampai 550 Masehi. Selanjutnya, Daulah Islamiyah silih berganti menduduki Mesir, di antaranya Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Fatimiyah tahun 909 sampai 1171 Masehi. Pada masa dinasti Fatimiyah, tanggal 17 Sya'ban 358 Hijriyah atau 969 Masehi, Kairo, Mesir dibangun dengan bentuk kota yang hampir mirip dengan segi empat. Setelah pembangunannya selesai, Al-Sikli mendirikan Masjid Al-Azhar yang berkembang menjadi universitas yang sangat besar dan megah sampai sekarang. Di Universitas Al-Azhar inilah banyak tercetak orang-orang hebat. Khalifah Al-Mu'izlidinilah melakukan kebijakan besar dalam berbagai bidang. Kebijakan besar itu diantaranya pembaruan dalam bidang administrasi dapat dilihat dari pengangkatan wazir atau menteri untuk melaksanakan tugas kenegaraan.
Dalam bidang ekonomi, Al-Mu'izz melakukan kebijakan khusus kepada tentara, personalia istana, dan pejabat penting lainnya untuk memberangkatkan mereka haji. Selanjutnya, dalam bidang agama, dibentuknya 4 lembaga peradilan, 2 untuk mazhab Syiah, dan 2 untuk mazhab Sunni. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Aziz Billah dan Al-Hakim bi Amrillah ditemukan pendulum dan mesin waktu ayunan oleh Maha Guru Ibnu Yunus. Selain itu, didirikan pula Bait Al-Hikmah yang terinspirasi dari lembaga yang didirikan oleh Al-Ma'mun di Baghdad. Lembaga ini didirikan untuk pusat pengkajian astronomi, kedokteran, dan ajaran-ajaran Islam. Pada masa selanjutnya, dinasti Fatimiyah ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah oleh Salah ad-Din, seorang pahlawan Islam yang terkenal dalam Perang Salib. Pada masa ini, Kairo berkembang sangat pesat, di antaranya banyaknya bangunan dengan arsitektur indah. Namun, dinasti ini dikalahkan oleh Kerajaan Utsmani tahun 1517 Masehi. Sejak saat itu, Kairo hanya sebagai ibu kota provinsi dari Kerajaan Utsmani. Negara selanjutnya ialah negara Turki. Turki Utsmani adalah daulah yang paling besar dan paling lama berdiri dibandingkan dengan daulah-daulah Islam lainnya. Pada tahun 395 Masehi, ketika kerajaan Romawi pecah menjadi 2, Romawi Timur dan Romawi Barat, Konstantinopel yang saat itu menjadi ibu kota Romawi Timur sampai 1000 tahun. Kemudian pada tahun 1453 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkannya. Jauh sebelum itu, para pemimpin Islam sejak zaman Al-Khalifah Al-Rashidah, Bani Umayyah, dan Khalifah Bani Abbas juga sudah berusaha menaklukkan Konstantinopel tersebut. Namun, hanya pada masa Sultan Utsmanilah Konstantinopel berhasil ditaklukkan. Istanbul yang awal mulanya sebagai ibu kota dari Konstantinopel sekarang berubah menjadi ibu kota Kerajaan Utsmani. Istanbul merupakan tempat berkembangnya kebudayaan yang memadukan berbagai kebudayaan Turki. Bangsa Turki mengambil banyak kebudayaan, ajaran etika, dan politik dari bangsa Persia seperti dalam hal bertata krama, sopan santun, dan tata kenegaraan dalam bidang politik. Pada abad ke-16, Sultan Salim merebut Mesir dari pemerintahan Mamalik yang sudah melemah. Di perbatasan timur, Safawiyah bersaing dengan Utsmaniyah. Hingga akhirnya Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh Chaldean tahun 1514 Masehi. Di samping itu, Sultan Sulaiman menduduki Hungaria di bawah pimpinan Turki Utsmani setelah kemenangan Mohayi tahun 1526 Masehi. Faktor-faktor kemajuan Daulah Turki Utsmani diantaranya memberikan hadiah kepada tentara yang telah berjasa, tidak adanya diskriminasi antara pihak penguasa, memberikan hak rakyat secara baik dan penuh, kebebasan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan kepengurusan organisasi yang cakap. Faktor kemunduran Turki Utsmani juga mengalami faktor kemunduran. Faktor kemunduran secara internal dapat dibuktikan dari munculnya korupsi di mana-mana, heterogenitas penduduk dan agama, dan merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Sedangkan secara eksternal, contohnya, kekalahan Turki akibat kemajuan teknologi Eropa.
Negara berikutnya ialah negara Irak. Pada tahun 717 sampai 720 Masehi, sejak Umar bin Abdul Aziz naik tahta, telah muncul gerakan oposisi yang hendak menumbangkan Daulah Umayyah. Saat situasi aman tahun 754 sampai 755 Masehi, Al-Mansur dari Daulah Abbasiyah memanfaatkan situasi. Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus, Persia ke kota Baghdad di Irak serta mengambil alih wilayah tersebut. Kota Baghdad berbentuk bulat yang di tengah-tengahnya terdapat istana emas dan sebuah masjid Jami al-Mansur. Istana ini dilengkapi dengan masjid, tempat tinggal keluarga khalifah, tempat pengawal istana, serta polisi. Kota Baghdad didirikan di pinggir sebelah barat Sungai Tigris yang dapat menghubungkan dengan kota-kota dari negeri lain untuk memudahkan ekspor barang. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi disebut-sebut sebagai masa keemasan kota Baghdad. Pada saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dan kebudayaan tertinggi di dunia. Kemajuan itu diantaranya didirikan sekolah-sekolah, akademi, dan sekolah tinggi. Berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan sastra, karya Al-Milal wan Nihal yang terkenal, hingga hidupnya kembali buku-buku filsafat yang dulunya sudah mati, serta banyak dibangunnya bangunan tinggi yang menjulang indah. Berikutnya, bagaimana nasib Muslim masa kini di Timur Tengah? Nasib Muslim masa kini di Timur Tengah yang pertama di negara Mesir. Modernisasi Islam di Mesir berada di bawah kepemimpinan Muhammad Abduh. Upaya modernisasi Islam ini diantaranya perbaikan kurikulum Al-Azhar yang dengan memasukkan mata pelajaran sejarah dan geografi modern, kebangkitan politik, serta modernisasi hukum. Kemudian terdapat pula perkumpulan yang bercorak reformis yang berusaha memperjuangkan Islamisasi yang disebut dengan Jamaat Al-Islamiyah. Jamaat Al-Islamiyah ini menetapkan keharusan memakai kerudung untuk perempuan dan keharusan tidak mencukur jenggot untuk laki-laki serta memakai pakaian putih dan menyukai demonstrasi sembahyang massal. Pada tahun 1979 hingga pada tahun 1979, komunitas suku Koptik melakukan permusuhan kepada Jamaat Al-Islamiyah. Hingga pada tahun 1981, pemerintah membubarkan komunitas ini dan memecat para pegawai gereja. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Ikhwan al-Muslim menekankan aspek Islam yang anti-imperialisme. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, kelompok ini menekankan solidaritas serta keadilan sebagai sikap perlawanan terhadap rezim militer. Sampai terbentuklah suatu gerakan Islam pada tahun 1970-an dengan tujuan menekankan moralitas individu dan nilai-nilai keluarga sebagai bentuk jawaban atas tekanan perubahan tatanan sosial. Di Mesir sendiri, posisi Islam di tengah-tengah perkembangan nasional masih tetap bertahan sebagai upaya perlawanan bagi perjuangan kebijakan politik. Selanjutnya ialah negara Turki. Tradisi ulama perkotaan sebagian besar telah hancur dan tidak lagi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada masa Turki kontemporer. Pada masa itu, Islam dipandang sebagai simbol keterbelakangan. Namun, masyarakat Sufi pedalaman tetap bertahan pada keislaman. Mereka selalu melaksanakan ibadah di masjid-masjid dan beberapa makam para wali sepanjang periode Kemalis.
Selanjutnya, timbul berbagai gerakan dan partai yang berkomitmen terhadap reislamisasi negara dan masyarakat. Gerakan tersebut diantaranya Gerakan Said Nursi yang telah membangkitkan kembali semangat untuk memperjuangkan Islam. Selain itu, pada tahun 1960-an, terbentuk juga gerakan lain bernama The National Salvation Party. Gerakan ini bukan hanya sebagai partai agama, melainkan juga sebagai upaya untuk mendirikan kembali sebuah negara Islam di Turki. Pada saat itu, muncul pula banyak permasalahan lainnya, di antaranya permasalahan kepentingan pusat dan provinsial, pertentangan antara kepentingan manajemen dan buruh kerja, serta antara administrasi militer dan birokrasi. Dan yang terakhir ialah negara Irak. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad mendapat serangan dari Mongol. Serangan tersebut diantaranya, tentara Mongol menebas dan menyapu bersih seluruh penduduk Baghdad. Selanjutnya, para khalifah beserta keluarganya pun dimusnahkan. Bahkan, semua kitab-kitab yang telah dikarang para ahli ilmu pengetahuan dibumi hanguskan ke dalam sungai Dajlah. Jauh sebelum itu, kerajaan Baghdad memang sudah mengalami perpecahan dan perselisihan. Hal tersebut dimulai sejak timbulnya pertentangan mazhab resmi negara, yaitu mazhab Mu'tazilah, dengan mazhab mayoritas penduduknya, yaitu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, penyebabnya adalah penetapan pajak yang terlalu tinggi sehingga mendorong daerah-daerah untuk melepaskan diri. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Atau yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih.